Lihatlah cawan suci ini, si penyihir akan menciptakan sesuatu. Tapi pria itu memegang Holy Grail. Energi tak terkendali, meleleh menjadi abu dan terbang bersama angin. Merlin memandangi abu yang tersisa. Tapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Di gurun tak berujung ini, jika tidak mungkin meminum air cawan suci, dia hanya harus mati. Dengan gemetar ia mengangkat piala itu. Untungnya, tidak ada yang luar biasa kali ini. Saat dia meminum air dari cangkir, nasibnya berubah total. Dia pikir itu adalah hadiah dari Tuhan. Tapi di masa depan kekuatan ini akan menjadi kutukan. Sebelumnya, tempat ini adalah gurun tandus. Dan dalam sekejap rerumputan menjadi hijau, berubah menjadi hutan tropis. Holy Grail memberinya kekuatan yang luar biasa. Tapi itu juga memberinya umur panjang. Selama 500 tahun, Merlin menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Dia dicintai oleh semua orang. Sampai Emma muncul. Merlin memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Jadi dia berbicara dengannya. Ternyata, desanya telah diserbu oleh Vortigern. Dia adalah satu-satunya yang melarikan diri dan tersesat di sini. Kemunculan Emma membuat kehidupan Merlin yang membosankan dan hambar beralih ke halaman baru. Begitulah cara mereka berdua saling mencintai. Tapi itu membuat Merlin sengsara. Itulah masalah yang harus dia hadapi. Dia harus menyaksikan kekasihnya menjadi tua. Diri tidak berdaya. Emma menawarkan untuk minum dari cawan itu juga. Dengan begitu mereka bisa bersama selamanya. Tapi Merlin tahu itu hanya akan membawa rasa sakit. Dia tidak ingin kekasihnya harus menanggungnya. Jadi dia memutuskan untuk menemukan Prometheus, menempa cawan suci menjadi pedang, untuk memutus aliran listrik. Dengan begitu Anda bisa menjalani kehidupan normal. Di sudut tersembunyi, seseorang menguping. Segera mereka mulai mencari api Prometheus. Mereka melewati kampung halaman Emma. Dia melihat tumpukan tulang putih. Emma hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu kecil, tidak mampu melindungi orang-orang di desa. Melihat Emma tidak bisa menahan emosinya, Merlin dengan cepat menghiburnya. Merlin menemukan bahwa ada banyak gelas air yang jatuh ke tanah. Mereka sadar. Mungkin Vortigern juga sedang mencari cawan suci. Merlin menggunakan kemampuannya. Dia melihat Vortigern di dekatnya dan menuju ke sini. Dia meminta Emma untuk pergi bersamanya. Tapi Emma tidak setuju untuk melakukannya. Vortigern hanyalah manusia biasa. Sedangkan Merlin adalah seorang penyihir. Anda dapat menghancurkan mereka semua. Merlin berkata jika dia menggunakan sihir untuk membunuh orang, hatinya akan diserbu oleh kegelapan. Emma tidak mengerti. Meskipun dia tidak mau, dia juga tidak melawan. Setelah banyak belokan, akhirnya mereka menemukan api Prometheus. Merlin menempa cawan suci menjadi Raja Pedang. Pada saat yang menentukan, Vortigern menyandera Emma, memaksanya untuk menyerahkan Raja Pedang. Merlin memperingatkannya, pedang itu akan membawa kesialan. Saat ini, Emma tiba-tiba memprotes dengan marah. Dia melepas topeng Vortigern. Vortigern menikam Emma sekali. Melihat kekasihnya sekarat, Merlin putus asa. Tapi Merlin masih memiliki pemikiran yang benar. Dia menasihatinya untuk berhenti membunuh. Tapi kemudian, Emma tiba-tiba mengeluarkan hati Vortigern. Merlin tidak bisa mempercayainya. Ternyata saat Merlin menggunakan mantra Kalkir, Emma meminum air dari cawan suci. Dan biarkan Merlin merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai, dia membiarkan Vortigern membunuh. Tapi Merlin membuatnya sangat tidak bahagia. Bahkan memintanya untuk mengampuni Vortigern. Tolong, bunuh dia. Apakah dia pantas untuk dimaafkan? Jika kamu membunuh orang, sihir akan berubah menjadi kegelapan. Saya akan melakukan kejahatan. Dia membunuh keluargaku, membunuh seluruh desaku. Dia menghancurkan hati Vortigern di depan Merlin. Dengan kematian Vortigern, sesuatu yang dipedulikan Merlin akhirnya terjadi. Emma memiliki reaksi sebaliknya. Generasi kegelapan pertama lahir. Pedang Raja juga dipatahkan olehnya. Emma pergi dari sana. Merlin demi keamanan pedang Raja, menyegelnya di dalam batu. Dia menemukan mantra. Buat ujung pedang menjadi belati kegelapan, dan sedot jiwa Emma ke dalamnya. Belati dapat mengendalikan kekuatan kegelapan. Atas panggilan Merlin, kekuatan kegelapan telah berkumpul. Dia ingin membunuhnya, tapi sang kekasih berubah menjadi iblis. Pada saat genting, dia masih belum bisa bergerak. Emma menyegel Merlin dengan sihir gelapnya. Ubah dia menjadi pohon. Bertahun-tahun kemudian, Arthur datang ke bawah pohon, menerima ramalan Merlin.
Katakanlah tarik pedang di batu dan satukan kerajaan Camelot menjadi Raja Arthur. Anak laki-laki itu mempercayai hal-hal itu, dan berjanji pada Guinevere akan menjadikannya Ratu Camelot. Seiring berjalannya waktu, Arthur tumbuh dewasa. Dia akhirnya menemukan pedang di batu seperti yang dinubuatkan. Tapi seseorang datang lebih dulu. Pria itu meraih pedang raja. Tetapi pria itu bereaksi sebaliknya. Di depan mata skeptis semua orang, dia meledak menjadi tumpukan abu. Namun, Arthur tidak takut. Merlin memberinya kepercayaan diri. Tapi dia tidak menyangka bahwa Raja Pedang adalah pedang yang patah. Dan bagaimana membuat orang Camelot tunduk padamu. Dalam keputusasaan, dia menyarungkan pedang raja, lalu biarkan orang-orang melihat pedang raja, dan mendapatkan pengakuan Guinevere menjadi Ratu Camelot. Namun pedang yang patah membuat Arthur tidak bisa tidur. Dia mulai membaca buku-buku lama. Dia akhirnya menemukan bagian lain dari pedang raja. Itu memegang kekuatan kegelapan. Dengan obsesi untuk memulihkan pedang, dia mengabaikan perasaan istrinya. Istri berkata hari ini adalah hari ulang tahunnya, semoga dia bisa bersamanya. Dia masih menutup mata. Dia berbicara tentang penemuan barunya sendiri, sama sekali mengabaikan istrinya. Juga karena Arthur kedinginan. Jadi Guinevere pergi ke Ksatria Lancelot, pelindungnya. Dia mengungkapkan perasaannya. Dia tidak tahan lagi. Hari ini dia di Menara Merlin menemukan sarung tangan besi. Benda ini dapat menentukan posisi keris. Dia ingin menemukan belati itu untuk menarik suaminya ke samping. Begitu cepat ditemukannya lokasi keris tersebut. Setelah menekan tombol start, ruang bawah tanah yang gelap terbuka. Namun di dalam, Lancelot diserang oleh cairan hitam tak dikenal. Pada saat genting, Guinevere bergegas maju. Untungnya cairan hitam itu takut api, jadi mereka kabur. Dua orang baru menyadarinya. Mereka sudah saling mencintai. Tapi itu tidak terduga. Itu juga sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Jadi mereka berdua mengubur ini di dalam hati mereka. Mereka kemudian mengikuti instruksi dari sarung tangan besi ke dimensi yang sama sekali berbeda. Dan inilah belati kegelapan. Saat mereka hendak mengambilnya, benda itu diterbangkan oleh kekuatan misterius. Dan tempat ini mengeluarkan suara yang menarik perhatian Rumpskin si iblis gelap. Belati adalah sumber kekuatannya, bagaimana bisa diambil? Tapi sarung tangan ajaib menarik minatnya. Karena itu tantangan Merlin. Hal ini dapat menemukan lokasi hal. Jadi dia mengambilnya sebagai gantinya. Dia memberitahu mereka, ini adalah pasir ajaib dari Pulau Avalon. Hanya menggosok dapat memperbaiki apapun, termasuk Raja Pedang tentunya. Meskipun hanya dapat memulihkan yang palsu, ia tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Tapi mereka harus menggunakan sarung tangan Merlin sebagai gantinya. Karena dia ingin suaminya merawatnya, Guinevere setuju. Setelah pertukaran, Lancelot mengucapkan selamat tinggal kepada Guinevere. Saya akan meninggalkan Camelot, tidak ada masalah lagi. Tanpa diduga, Arthur melihat semua gerakan mesra di antara mereka. Guinevere berkata bahwa dia dan Lancelot telah menemukan ruang bawah tanah kekuatan gelap. Arthur mengira mereka telah menemukan belati itu. Jadi dia menyambar tas Guinevere, lalu dengan panik menggeledah. Guinevere bersiap memulihkan Raja Pedang dengan pasir ajaib. Tetapi ketika dia melihat Arthur menjadi gila, dia ragu-ragu. Akhirnya dia mengeluarkan pasir ajaib, dan mengakui segalanya pada Arthur. Dia berharap suaminya akan mengabdikan dirinya untuk mengurus kerajaan yang terbagi ini. Alih-alih memperbaiki pedang yang patah. Tapi Arthur kerasukan setan. Hanya ingin memulihkan Raja Pedang. Dia mengira istrinya berselingkuh. Jadi dia maju dan mengambil pasir ajaib dan membuang semuanya. Karena pengaruh pasir ajaib tersebut, sikap Guinevere berubah 180 derajat. Dia menganjurkan untuk pemulihan Raja Pedang. Kemudian Arthur menaburkan pasir ajaib keluar jendela. Kerajaan magis Camelot juga mengalami perubahan drastis. Sebuah kastil yang megah segera muncul. Tapi Arthur tidak merasa senang. Dia hanya berpikir untuk memulihkan Raja Pedang.